123.011 dari kelas ganjil. Nah, pada video kali ini di sini kita akan mereview 3 jurnal yang mengimplementasikan tentang Big Data. Nah, di sini ada jurnal dari DSI atau Data Science Indonesia yang berjudul Analisis Integrasi Big Data dan IoT untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan berbasis teknologi, yang dimana penulisnya ada Eli Manisura Sinaga, Rindu Basnela, Rehueli Madia, Veronica Rompas, Muhammad Reza Pahlevi, Ari Apriansyah dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dimana jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2025. Ini merupakan jurnal pertama. Yang kedua ada dari DSI lagi, Data Science Indonesia, yaitu judulnya Integrasi Big Data dan Sistem Informasi Geospasial untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia, di mana penulisnya ada Farid Ade Setiawan, Fakih Septia Reskiadi, ada Riko Hardiansa, ada Selvi Sekira, ada Muhammad Reza Pahlevi, dan Ari Apriansyah dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumedang, Jawa Barat, melalui tahun 2025. Ini merupakan jurnal yang kedua, dan yang terakhir jurnal ketiga ini merupakan jurnal bahasa Inggris dari New Generation Computing pada tahun 2023. Judulnya ada A Systematic Literature Review and Future Perspective for Handling Big Data Analysis in COVID-19 Diagnosis, di mana penulisnya ada Nagamani Tenali, atau ada Gantram Rama Mohan Babu. Nah, ketiga jurnal tersebut di mana dia itu dianalisis membahas pemanfaatan Big Data dalam 3 sektor penting, yaitu kesehatan, ketahanan pangan, dan diagnosis COVID-19 berbasis analitik Big Data. Walaupun fokus penerapannya ini berbeda, ketiganya ini menegaskan bahwa Big Data juga merupakan pilar utama dalam mendukung transformasi digital melalui kemampuan mengolah data dalam jumlah yang sangat besar untuk menghasilkan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti. Nah, setiap jurnal memberikan sudut pandang yang saling melengkapi mengenai bagaimana sih Big Data dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki prediksi, serta mempercepat proses analisis di masing-masing bidangnya. Nah, untuk jurnal yang pertama itu integrasi Big Data IoT dalam layanan kesehatan, di mana jurnal ini membahas bagaimana integrasi Big Data dalam Internet of Things atau IoT mampu mengubah sistem pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif, prediktif, dan efisien. Nah, dalam dunia kesehatan, Big Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, hasil laboratorium, citra medis, data genetik, dan sensor kesehatan IoT tentunya. Nah, IoT memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real time melalui perangkat wearable maupun alat medis yang terhubung ke internet. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Big Data dan IoT dapat meningkatkan akurasi diagnosis. Yang pertama ini ada akurasi diagnosis, di mana melalui analisis pola penyakit dan data kesehatan historis, dokter ini dapat mendeteksi kondisi pasiennya pasien secara lebih presisi. IoT membantu memberikan data vital secara berkelanjutan sehingga kesalahan pada saat diagnosis ini dapat ditekan lebih lama begitu. Yang kedua ada efisiensi operasional rumah sakit. Nah, IoT ini memudahkan pelacakan alat medis, pengelolaan stok obat, serta memantau penggunaan fasilitas secara real time. Nah, Big Data kemudian menganalisis kebutuhan dan beban kerja untuk mendukung perencanaan yang lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir ada pengurangan waktu tunda layanan. Nah, pasien dengan penyakit kronis dapat dipantau dari rumah sehingga tidak perlu sering mengunjungi fasilitas kesehatan, tidak perlu juga sering mengunjungi rumah sakit gitu. IoT ini memungkinkan intervensi cepat karena dokternya ini dapat menerima alert jika kondisi pasiennya ini berubah-ubah atau mulai parah gitu. Nah, adapun kelebihan dalam jurnal ini, yang pertama pembahasannya sangat komparatif, dilengkapi grafik tren dan tren globalnya. Yang kedua menjelaskan manfaat, tantangan, prospek masa depan secara detail. Kekurangan dari jurnal ini itu dia masih bersifat studi literatur tanpa implementasi lapangan langsung. Dan yang kedua dia itu tantangannya pada keamanan data dalam belum dibahas secara lebih teknis lagi. Secara keseluruhan, jurnal yang pertama ini memberikan gambaran kuat bahwa Big Data dan IoT merupakan kunci utama transformasi digital di bidang kesehatan tentunya. Nah, yang kedua ada Big Data SIG untuk penguatan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Nah, jurnal ini mengkaji bagaimana Big Data jika diintegrasikan dengan sistem informasi geospasi
spasial atau SIG mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan yang ada di Indonesia dengan karakteristik geografis yang luas dan beragam. SIG berperan memetakan kondisi lahan, curah hujan, irigasi, distribusi logistik, dan kerentanan terhadap pangan. Sementara itu, Big Data mengolah informasi tersebut untuk analisis prediktifnya. Nah, jurnal ini menemukan bahwa integrasi Big Data SIG dapat membantu memprediksi hasil panen dan potensi gagal panen. Nah, melalui data cuaca, satelit, sensor lapangan, dan data historis pertanian, dia dapat memprediksi hasil panen dan potensi gagal panennya nanti. Yang kedua, pemetaan wilayah rawan pangan. Nah, SIG ini menyediakan layar spasial seperti tingkat kemiskinan, akses infrastruktur, hingga produktivitas lahan, sehingga pemerintahan dapat menentukan prioritas intervensinya. Yang ketiga, ada optimalisasi distribusi pangan. Nah, Big Data ini menganalisis pola pemerintahan dan distribusi, sedangkan SIG menunjukkan kondisi transportasi, jarak, dan hambatan geografisnya. Dan yang terakhir, sistem peringatan dini. Nah, di sini dia akan mengintegrasikan curah hujan, harga pasar, stok pangan, dan data iklim untuk merespon krisis pangan lebih cepat. Nah, adapun kelebihan jurnalnya ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang sistematis. Nah, yang kedua, memadukan data kebijakan nasional, One Map Policy, satu data Indonesia, dan yang terakhir menampilkan tabel, grafik, dan perbandingan dengan negara maju. Nah, adapun kelemahan dalam jurnal ini belum menyertakan studi kasus implementasi real di Indonesia, masih fokus pada konsep dan kebijakan, kurang pada penerapan teknis. Nah, jurnal ini sangat kuat sebagai dasar teori untuk memberikan gambaran jelas bahwa Big Data SIG adalah pilar digitalisasi sistem pangan Indonesia di masa depan nantinya. Adapun jurnal yang ketiga, ini jurnal bahasa Inggris, yaitu A Systematic Literature Review and Future Perspective for Handling Big Data Analysis in COVID-19 Diagnosis. Nah, pada jurnal ini di mana membahas secara komprehensif bagaimana Big Data telah menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pandemi COVID-19, khususnya dalam proses diagnosis dan prediksi penyebaran penyakit. Penulis menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital ini, peningkatan penggunaan internet, serta munculnya berbagai perangkat IoT telah menyebabkan ledakan data medis dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kondisi ini membuat metode tradisional tidak lagi mampu mengelola data secara efektif. Nah, sehingga diperlukan pendekatan Big Data Analysis untuk memberikan informasi yang lebih cepat, akurat, dan relevan untuk penanganan pandemi. Nah, dalam kajiannya, penulis di sini menjelaskan bahwa Big Data memiliki beberapa karakteristik seperti volume, variety, velocity, veracity, dan value, di mana ini membuatnya kompleks namun berpotensi besar untuk menganalisis pola kesehatan masyarakat. Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa berbagai sumber data, mulai dari citra medis seperti X-ray dan CT scan, rekam medis elektronik, data mobilitas masyarakat, hingga postingan media sosial dapat diintegrasikan untuk mendukung proses deteksi dini dan pemantauan penyebaran COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa Big Data menjadi alat penting bukan hanya untuk dokter, tetapi juga epidemiologi dan pembuat kebijakannya nanti. Nah, melalui Systematic Literature Review, penulis mengumpulkan dan menganalisis penelitian-penelitian antara tahun 2015 hingga 2022 untuk memetakan perkembangan metode Big Data dalam diagnosis penyakit, terutama pada COVID-19. Nah, beberapa penelitian menunjukkan keberhasilan machine learning, deep learning, data mining dalam meningkatkan akurasi diagnosis secara dari citra medis. Namun, jurnal ini juga menyoroti berbagai tantangan seperti ketidakseimbangan kelas pada dataset COVID-19, tingginya variasi kualitas data, serta keterbatasan model deep learning saat berhadapan dengan data berukuran yang sangat besar. Nah, tantangan lainnya adalah penyimpanan data citra medis yang membutuhkan kapasitas yang lebih besar serta pemrosesan yang cepat agar dapat digunakan secara real time. Nah, penulis juga di sini membahas bagaimana teknik Big Data digunakan untuk memprediksi penyebaran COVID-19 melalui analisis spasial, temporal, dan data mobilitas. Big Data Analytic
memungkinkan pemerintah memonitor peningkatan kasus, memprediksi tren penyebaran, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan serta lockdown dan pembatasan sosial. Nah, teknologi ini memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, terutama dalam situasi darurat kesehatan yang membutuhkan respon yang sangat cepat. Selain itu, jurnal ini menyoroti peran deep learning yang semakin dominan dalam diagnosis COVID-19. Nah, pendekatan seperti CNN, CapsNet, LSTM, dan model hybrid terbukti dalam mampu meningkatkan performa analisis citra medis dan prediksi kasus. Akan tetapi, penulis juga ini menegaskan bahwa banyak model masih menghadapi kendala akurasi akibat keterbatasan data berkualitas tinggi serta kurangnya standarisasi pada proses pengumpulan data medis. Faktor ini menghambat kemampuan model dalam melakukan generalisasi yang kuat. Lebih jauhnya lagi, jurnal ini menekankan bahwa integrasi antara big data dan layanan kesehatan dapat membawa perubahan besar dalam sistem kesehatan modern. Dengan adanya big data, diagnosis dapat dilakukan lebih cepat, pemantauan pasien menjadi lebih efektif, dan pelayanan medis dapat dilakukan secara prediktif bukan reaktif. Nah, penulis juga ini menunjukkan bahwa data besar dapat mendukung pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran dan efisien, sehingga mampu mengurangi beban ekonomi dan sosial sosial akibat pandemi tersebut. Nah, pada bagian akhir, jurnal ini juga memberikan rekomendasi untuk penelitian di masa depan, termasuk perkembangan arsitektur big data dan yang lebih efisien, peningkatan kualitas dataset COVID-19, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat integrasi data kesehatan. Penulis juga mengusulkan penggunaan teknik deep learning yang lebih adaptif, metode branching data untuk menangani ketidakseimbangan kelas, serta teknologi penyimpanan cloud yang lebih aman untuk data medisnya. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran mendalam mengenai kekuatan big data analitik dalam mendiagnosis COVID-19 serta arah perkembangan teknologi kesehatan di masa depan nantinya. Nah, berdasarkan ketiga jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa big data memainkan peran strategis dalam berbagai bidang yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Pada sektor kesehatan, big data IoT mendukung layanan yang lebih responsif dan presisi. Pada sektor ketahanan pangan, big data SIG memberikan kemampuan prediktif dan pemetaan spasial yang membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sedangkan pada diagnosis COVID-19, big data analitik berperan penting dalam meningkatkan akurasi deteksi serta memahami pola penyebaran virus COVID-19. Nah, meskipun konteks ketiga jurnal ini berbeda, tantangan yang dihadapi hampir sama, yaitu masalah kualitas datanya, privasi, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan tenaga ahli yang memahami analitik big data. Namun demikian, seluruh jurnal menyimpulkan bahwa big data adalah fondasi utama dalam transformasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses analisis, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik di berbagai sektor. Mungkin sekian review jurnal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.